yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita masukkan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik gitu. Perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh, dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP sebagaimana yang diatur dalam 285 ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan terkait dengan pemberitaan ataupun viral yang di media, baik media mainstream, media sosial maupun media-media lainnya, baik itu secara kita di NTB maupun secara nasional. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik. Terus penetapan tersangka, kita menemukan 2 alat bukti. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2002, korban seorang perempuan itu merupakan saksi kunci, ya, saksi mahkota yang utamanya pengakuan itu menjadi faktor utama suatu peristiwa itu bisa diungkap. Motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama ada ancaman, intimidasi, manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka legging si korban. Jadi framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu si pelaku bisa membuka celana korban menggunakan kaki. Sebenarnya sejak awal sudah melakukan pendampingan sejak ada pelaporan dan kemudian ditemukan bahwa terduga tersangka itu terlapornya adalah disabilitas, maka kemudian Polda NTB sudah langsung menghubungi Komisi Disabilitas Daerah. Jadi tidak serta-merta kasus ini langsung dilakukan penetapan tersangka. Prosesnya cukup panjang. Selanjutnya proses yang kita lakukan adalah bagaimana hak-hak si tersangka ini tetap terpenuhi selama proses ini sampai di pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memutus ya, kira-kira begitu. Jadi biarkan proses ini berjalan. Yang penting hak prosedural yang diatur di dalam undang-undang maupun di dalam PP bagi tersangka itu dipenuhi. Karena memang kedudukan disabilitas pun sama di mata hukum. Artinya kemungkinan disabilitas untuk menjadi tersangka di dalam satu tindak pidana itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi sangat mungkin disabilitas menjadi tersangka di dalam suatu tindak pidana. Nah, proses ini yang akan kita jalankan. Yang penting tersangka Agus ini terlindungi, kemudian terpenuhi hak-hak proseduralnya. Makanya kemarin waktu KDD diminta untuk rekomendasi kaitannya dengan penanganan, kira-kira ini seperti apa, kami merekomendasikan bahwa penahanan yang mungkin pas adalah penahanan rumah. Dalam kasus ini tersangka didampingi oleh teman-teman dari BKBH Fakultas Hukum sebagai advokat di dalam proses pemeriksaannya. Ini untuk memenuhi bahwa korban mendapatkan layanan bantuan hukum sejak awal. Dan dalam kasus ini apakah tersangka itu memang memiliki kemampuan